Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Hobi Terdalam. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana mengawinkan ikan gupi secara baik dan benar. Bagaimana pembahasannya? Tetap stay tune di channel ini. Oke teman-teman, sangat umum di kalangan pecinta ikan gupi, yaitu banyak sekali pertanyaan yang menanyakan seperti apa gupi yang siap untuk dipijahkan atau dikawinkan. Dan teman-teman yang masih baru dalam dunia ikan gupi biasanya bertanya-tanya seperti itu. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat umum. Dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan itu semua ya. Oke, pertama teman-teman, ikan gupi yang siap dikawinkan itu memiliki banyak sekali persyaratan ya, atau syarat untuk kawin. Yaitu yang pertama, ikan gupi yang sudah memenuhi syarat pada usianya ataupun pada umurnya ya. Kenapa harus memenuhi syarat itu? Karena ikan gupi yang akan menghasilkan anakan ikan gupi yang sangat baik itu juga dipengaruhi, sangat besar pengaruhnya juga, yaitu pada kesiapan usia ataupun umurnya ya. Karena ikan gupi yang sudah memenuhi syarat umur, pada ikan gupi pejantannya dia akan menurunkan anakan-anakan yang sangat mirip dengan dia. Dan pada ikan gupi betina, dia akan menghasilkan anakan yang sangat sempurna ya, atau sangat banyak persentasinya untuk mirip pada indukannya. Karena apa? Karena sel telur dan sperma yang dihasilkan oleh ikan gupi yang sudah memenuhi umur itu akan sangat berbeda hasilnya dengan ikan gupi yang belum memenuhi syarat umur ataupun ikan gupi yang masih muda ya. Terkadang ikan gupi yang melakukan perkawinan dini akan menghasilkan anakan yang tidak sempurna ataupun cacat ataupun tidak mirip dengan indukannya. Ya, teman-teman, di depan kita ini ada ikan gupi yang sudah masuk pada usia perkawinan ya. Dia memiliki umur sekitar 4 bulan dari usia burayakan. Sampai usia siap kawin dia memiliki usia 4 sampai 5 bulan. Kenapa saya katakan ikan gupi tersebut sudah memenuhi syarat kawin? Karena bila kita perhatikan bersama-sama, ikan gupi di depan kita ini sudah memiliki bentuk yang sudah sempurna ya. Dia sudah memiliki ekor yang lebar, fisik yang besar. Ya, yang kita amati di depan ini adalah ikan gupi yang pejantan ya. Dari jenis HB White Pastel ya. Teman-teman bisa amati, mereka sehat, mereka memiliki sirip yang bagus, dan mereka memiliki warna yang sudah cemerlang. Nah, maka dari itu, dari hal tersebut, maka mereka sudah dikatakan memiliki syarat-syarat untuk dikawinkan. Dan ini teman-teman adalah ikan gupi betinanya. Mereka juga sudah memenuhi syarat. Bila diperhatikan, di perut ikan gupi betina ini sudah ada sel telurnya. Walaupun mereka belum pernah dibuahi ataupun dikawin oleh ikan gupi pejantan yang lain, tapi mereka sudah bisa menghasilkan sel telur yang siap untuk dibuahi ikan gupi pejantan. Ya, itu bisa dilihat dari bentuk perutnya yang sudah membuncit. Itu menandakan di dalam perutnya sudah ada sel telur ikan yang siap dibuahi oleh pejantan. Maka dari itu saya katakan ikan gupi tersebut sudah siap untuk dikawinkan ya. Jika teman-teman menginginkan keturunan anak gupi yang sama seperti indukannya, teman-teman juga harus rajin untuk mensortir ikan gupi yang kita pelihara ya. Ikan gupi yang tidak memiliki warna seperti indukannya ataupun memiliki warna lain, kita pisahkan saja. Jangan sampai kita
kawinkan dengan ikan gupi yang warnanya bagus ya, karena itu akan menurunkan gen dan kualitas dari ikan gupi tersebut. Terkadang juga teman-teman kita akan menemui ikan gupi yang seumuran itu memiliki badan atau tubuh yang lebih kecil dari ikan gupi yang lainnya. Itu adalah ikan gupi yang buruk jika kita kawinkan lagi dengan ikan gupi yang sama ya. Karena dia bisa menghasilkan ikan gupi yang kualitas badannya juga akan menurun dan mengecil seperti itu. Ya teman-teman, itulah syarat-syarat yang menurut saya sangat pokok untuk diperhatikan sebelum kita mengawinkan ikan gupi yang berkualitas yang akan kita kawinkan segera. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan barusan ya. Dan di sini kita akan bersama-sama mengawinkan ikan gupi ini bersama-sama ya. Kita akan ambil 3 ekor ikan jantan dan kita berikan atau kita kawinkan ke 3 ekor betina di sampingnya. Dan kita akan melihat apakah mereka akan secara langsung kawin atau tidak ya. Teman-teman nanti bisa saksikan sendiri. Bila ikan gupi yang sudah siap kawin, jika dia disatukan jantan dan betina, dia akan merespon ya teman-teman. Dia akan langsung merespon, dia akan langsung mengejar betinanya, dan mereka akan langsung melakukan proses perkawinan yang kita bahas kali ini ya. Kita amati dahulu teman-teman. Mungkin sebagian dari mereka agak kaget ya setelah kita pindahkan, tetapi kita tunggu sebentar lagi, pasti mereka akan saling mengejar ya. Mereka mungkin masih saling mengenal atau saling mengetahui dari pasangannya. Nah, benar teman-teman, mereka sudah saling mengejar. Nah, itu menandakan mereka memang sudah siap atau sudah siap bereproduksi atau kawin kalau kita lihat dari usianya. Dan teman-teman, jika kita mengawinkan ikan gupi secara dini, itu biasanya ikan gupi yang berjantan akan kalah ya dalam segi ukuran. Karena ikan gupi yang berjenis kelamin jantan, jika mereka melakukan proses perkawinan, mereka akan mengurangi porsi makannya sehingga dia hanya fokus mengejar-ngejar ikan gupi betina dan mereka mengurangi porsi makanannya. Maka dari itu tubuh mereka akan mengecil dan kalah dari ukuran betinanya ya. Dan jika diperhatikan teman-teman, ikan gupi saya di depan ini antara jantan dan betinanya memiliki ukuran tubuh atau postur yang hampir sama. Itu karena sebelumnya kita memisahkan antara keduanya ya. Maka dari itu ketika kita pisahkan ikan gupi pejantan yang belum tercampur dengan betina atau masih dengan pejantan yang lainnya, mereka akan bersaing makan ya, bersaing dalam segi hal makan, dan mereka akan mencukupi nutrisi pada tubuhnya. Maka dari itu dari postur tubuh pun sebenarnya harus sangat diperhatikan ya. Itu juga serta-merta untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang bagus juga ya. Nah, teman-teman juga harus sangat teliti dalam mensortir ikan-ikan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita. Nah, teman-teman bisa perhatikan mereka saling mengejar, mereka saling kawin. Itu karena usia mereka memang benar-benar sudah masuk pada usia perkawinan. Oke, jadi sekarang saya akan memberikan beberapa rangkuman alur untuk mengawinkan ikan gupi yang baik dan benar. Ya, teman-teman, saat baru pada usia buraya, kita harus memberikan makanan dan nutrisi yang sangat baik untuk ikan gupi. Supaya apa? Supaya ikan burayakan bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang dengan benar dan memiliki warna yang bagus. Kita harus memberikan makanan yang bergizi. Itu sangatlah penting teman-teman. Setelah itu pada usia remaja dan mereka sudah bisa diketahui jenis kelaminnya,
kita harus senantiasa teliti dan cekatan untuk memisah antara kedua jenis kelamin ikan tersebut ya. Yaitu kita harus segera memisahkan antara betina dan jantannya, kita jadikan dalam dua tempat. Lalu kita cukupi lagi nutrisi dan pakannya. Supaya apa? Mereka memiliki bodi yang bagus, memiliki warna yang solid, memiliki warna yang sama seperti indukannya, dan seterusnya. Lalu kita pada usia sebelum perkawinan ya, kita akan mensortir ikan gupi yang berwarna bagus dan berbadan bagus ya teman-teman. Yang tidak memiliki kedua syarat itu sebaiknya kita singkirkan dan kita sendirikan dan jangan kita pertahankan ya teman-teman. Karena apa? Jika kita pertahankan dan jika mereka kawin dengan ikan gupi yang kualitasnya bagus, maka ikan gupi yang berkualitas bagus itu akan menurun pula ya kualitasnya. Dan itu sangat disayangkan sekali teman-teman. Nah, setelah itu semua sudah dilakukan, maka kita sudah memiliki calon indukan yang sangat berkualitas. Dan calon indukan yang berkualitas itu sudah siap untuk kita kawinkan ya teman-teman. Asalkan usia dari ikan gupi itu sudah memasuki usia yang siap kawin. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, setelah mereka memiliki usia yang cukup dan memiliki kesehatan dan warna yang baik, kita segera mengawinkannya dan kita sabar menunggu. Lalu kita akan memasuki proses-proses lainnya, yaitu proses untuk memijahkan anakannya, dan kita ulangi lagi proses yang saya jelaskan dari awal tadi ya teman-teman. Nah, itu adalah hal-hal umum yang saya terapkan kepada ikan gupi saya ya. Walaupun sedikit ribet, walaupun sedikit sulit, tetapi itu memang harus diperhatikan dan dilakukan. Karena apa? Karena itu untuk mempertahankan kualitas ikan gupi kita agar tetap bagus dan prima ya teman-teman, dan memiliki harga jual yang baik. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga sukses. Salam dari Hobi Terdalam.